Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalani rutinitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula, salawat beriringkan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita sampai kepada topik pembahasan kita berkenaan dengan komunikasi keluarga untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Jadi untuk terlebih dahulu saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Marina Octavia. Saya berasal dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Batanghari di Desa Pasar Terusan. Saat ini saya sedang studi di Universitas Andalas mengambil program Magister Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kali ini kita akan membahas berkenaan dengan komunikasi keluarga untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa keluarga sangat erat kaitannya dengan rumah tangga. Jadi komunikasi keluarga itu untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi dalam hal ini komunikasi itu sangat berperan penting ya Bapak Ibu sekalian dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam rumah tangga. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian informasi antar pribadi yang kita kenal dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi yang dilakukan secara langsung, face to face, seperti yang kita lakukan di dalam keluarga, antara komunikasi ayah dan ibu, kemudian suami dan istri, kemudian ada orang tua dan anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan komunikasi yang efektif di dalam sebuah rumah tangga, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman ini tadi, tentu kita harus gunakan komunikasi yang efektif yang kita terapkan di dalam rumah tangga. Dengan cara apa kita melakukan hal tersebut? Tentu kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik dari lawan bicara kita ataupun dari keluarga kita, karena di dalam keluarga itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, berkenaan dengan hal itu kita harus tahu terlebih dahulu bahwa keluarga. Nah, keluarga di sini adalah wadah utama dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika di dalam keluarga tersebut terdapat sebuah ketidakharmonisan, tentu akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, di dalam sebuah rumah tangga, kita harus menerapkan bagaimana pola komunikasi yang baik terhadap orang tua dan anak, kemudian terhadap suami dan istri. Tentu hal-hal tersebut harus sangat kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk membangun bagaimana cara kita, strategi kita agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, tentu kita harus mengetahui karakteristik dari lawan bicara kita. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristiknya, sehingga komunikasi yang kita gunakan itu tadi akan mempermudah jalinan komunikasi kita kalau kita tahu gitu karakteristik dari lawan bicara kita atau keluarga kita tadi. Jadi selain itu Bapak Ibu sekalian, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang bagaimana caranya supaya komunikasi ini dapat berjalan dengan baik. Tentu di sini kita harus menjadi pendengar yang baik di dalam sebuah
percakapan, perbincangan yang terjadi di dalam keluarga. Karena apa? Karena di sini menjadi pendengar yang baik itu sangat penting, apalagi persoalannya terkait dengan anak yang melaporkan kepada kita orang tua bahwasannya dia mendapatkan peringkat, kemudian mendapatkan prestasi. Tentu itu kita harus menjadi pendengar yang baik dan juga kita harus merespon terhadap apa yang sudah mereka dapatkan, seperti kita mendukung apa yang sudah dia dapatkan. Kemudian menjadi pendengar yang baik di dalam problem-problem yang terjadi di dalam rumah tangga. Katakanlah suami kita bekerja kemudian pulang membawa sebuah masalah, tentu kita harus bersikap bagaimana mendengarkan dengan baik keluh kesahnya, kemudian baru kita memberikan arahan, nasihat yang mungkin akan baik diterima oleh suami kita gitu kan ya. Jadi untuk selanjutnya komunikasi keluarga ini sangat-sangat kita impikan akan baik ya di keluarga kita jika kita terapkan. Tentu hal inilah yang sangat kita impikan ya, komunikasi keluarga yang baik yang menciptakan rasa aman dan nyaman. Tentu ini menjadi hal yang sangat kita impikan ya dalam kita membangun rumah tangga. Karena di dalam komunikasi inilah semuanya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk proses ke depan rumah tangga kita akan berjalan seperti apa? Tentu dari dasarnya ini komunikasi. Dan tujuan dari komunikasi keluarga ini tentu juga mengarah kepada ingin adanya rasa kehangatan, kemudian adanya keterbukaan, kemudian ada kejujuran, kepercayaan, dan rasa ingin adanya keharmonisan yang terjadi di dalam rumah tangga. Itu menjadi tujuan yang sangat kita harapkan ya bisa terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan kita sebagai orang tua juga di dalam pola komunikasi keluarga itu juga menjadikan hal ini sebuah cara, upaya untuk kita lakukan terhadap anak kita. Bagaimana cara kita menasehati, memberikan dukungan dan arahan, karena peran orang tua, terutama ibu di sini itu sangatlah penting. Jadi seorang ibu harus menguasai komunikasi yang baik terhadap anaknya agar pertumbuhan dan perkembangan anak juga terarah untuk kedepannya lebih baik gitu kan. Jadi juga harus kita terapkan. Kemudian kita juga harus terapkan untuk komunikasi yang efektif itu adalah bahasa yang positif, bahasa yang baik. Bahasa yang kita keluarkan itu bahasa-bahasa yang baik. Seperti apa bahasa yang baik? Bahasa yang kita keluarkan bahasa-bahasa yang positif. Kita sejak dini sudah mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak kita. Kemudian bahasa yang baik terhadap siapa? Terhadap suami kita, mertua kita, misalkan seperti itu. Jadi kita harus menerapkan hal-hal yang baik, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik pula. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi berkenaan dengan komunikasi keluarga, itu komunikasi yang digunakan komunikasi interpersonal, komunikasi antara pribadi, dan dalam menjalankan komunikasi yang efektif dalam rumah tangga ini tadi, tentu hal-hal yang tadi ya Bapak Ibu sekalian yang harus kita sangat-sangat perhatikan. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian, dalam kita membangun rumah tangga tentu ada hal-hal yang harus kita juga pikirkan ya. Kita juga harus meluangkan waktu, kemudian mengatur family time di mana tempatnya gitu kan. Tentu hal-hal yang kecil seperti itu juga tidak boleh kita hilangkan di dalam rumah tangga kita. Jadi supaya rumah tangga kita ini lebih merasakan kepedulian, kasih sayang, tentu harus kita tunjukkan ya rasa bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap anak, kepedulian terhadap istri, dan juga kepedulian terhadap suami serta orang tua ataupun mertua kita ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin jika ada kesalahan dari obrolan kita kali ini mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses mendalami ilmu untuk komunikasi ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya.
Dan untuk selanjutnya kita mungkin akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan komunikasi keluarga. Bagaimana konflik-konflik bisa hadir di dalam komunikasi keluarga ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian video singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.